Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bu. Anak-anak, bertemu kembali di kelas geografi. Kita dijadwalkan setiap hari Rabu ya. Setelah istirahat, ya, pembelajaran geografi sudah memasuki ke kelas 11. Kamu berada di level 11 sekarang. Dan materinya kalau di kelas 11 itu kebanyakan adalah materi geografi yang sosial anak-anak. Jadi kalau kemarin kelas 10 kita lebih ke materi yang fisik, yang alam-alam ya, kita belajar ada air ya, sempat ya kita belajar udara juga, ada batuan ya. Terus kita belajar peta juga. Tapi nanti di kelas 11 ini kita setahun itu kurang lebih akan mempelajari geografi yang sifatnya ke sosial atau manusia dan buatannya manusia. Halo, bisa diterima? Ya, Bu. Sampai sini ngantuk? Raka ngantuk? Bisa, Raka Sudah, Bu. mau minum air putih dulu? Enggak, Bu. Nah, biasanya kalau yang ngantuk itu rata-rata dia kurang minum air putih anak-anak. Jadi kalau kamu tiba-tiba sering nguap, terus ngantuk datang dengan tiba-tiba, nah itu asupan oksigen di kepala kamu, di otak kamu itu kurang banyak gitu. Jadinya harus dibantu dengan air putih. Atau bilangnya apa? H2O ya? Air ya? Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dahulu. Ketua kelasnya jadi siapa? Kelas 11? Novel Atorik. Hah? Novel Atorik, Bu. Novel Atorik sudah hadir? Novel yang Sudah, Bu, ini sudah. ya, yang bercahaya seperti lampu ya. Yang kelihatan lampunya aja, Val. Mana wajahnya, Val? Ibu belum lihat, Val. Iya, Bu. Begini, Bu. Boleh dipimpin doanya, Nak? Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasul. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Noval sudah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen lagi, walaupun di GCR kamu sudah absen. Ibu akan absen di Zoom ya. Kamu tinggal bilang hadir. Dinyalakan mic-nya kalau Ibu sebut namanya. Siap? Untuk yang pertama ada Ahmad Raka. Hadir, Bu. Ahmad Solah. Hadir, Bu. Bimo Zafran. Hadir, Bu. Farhan Mulia. Hadir, Bu. M. Yusuf. Belum hadir. Dia Amar izin, Bu. Hakim. Izin vaksin. Ya, nanti Yusuf diajak vaksin. lagi M. Yusuf ya. Iya, Bu. Oh, lagi vaksin? Iya, Bu. Oh, iya. Berarti izin? Iya. Sudah izin ke Walas? Dia bilangnya udah, Bu. Dia juga bilang ke saya tadi. Oh, iya. Walasnya siapa ya? 11 IPS? Pak Arif. Oh, Pak Arif Budiman. Iya, siap. Muhammad Amar Hakim. Hadir, Bu. Yap. Muhammad Jihad. Hadir, Bu. Ya, siap. Muhammad Nazir. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Noval. Hadir, Bu. Muhammad Riza Rahim. Hadir, Bu. Muhammad Riza, wajahnya Ibu lihat dong. Ibu dulu suka ketukar loh. Fikra Rizal sama Riza Rahim tuh suka ketukar. Padahal orang yang berbeda ya. Muhammad Yunus. Belum hadir. Apa vaksin? Tak ada kabar? Belum, Bu. Belum ada kabar. Naufal Muhammad Akbar. Tadi kayaknya ada Akbar deh. Hadir, Bu. Hadir ya? Iya, Hadir. siap. Yar Muhammad Hashi Zendra. Hadir, Bu. Ya, siap. Kalian ada satu lagi Hafiz Hawari.
izin Bu. Apa dia? Apa? Ini Bu, ngerawat satu keluarganya kena COVID, dia doang yang negatif. Jadinya kalau apa-apa dia ngerawat Bu. Oh ya Allah. Ini di rumah semua berarti diisolasi. Iya. Katanya gitu Bu, isolasi mandiri satu keluarga. Jadi kalau apa-apa nanti Hafiz yang keluar atau yang beli gitu Bu. Sudah dikabarin ke Walas belum? Sudah Bu, Sudah, dari hari Senin. Sudah bilang Bu, mari. Ke OSIS juga sudah? Sudah Bu. Gitu ya udah. Ya, siap. Ya, kalian ada Rizar ada. Tarik ada. Kalian ada ber-14, yang tidak hadir ada 3 orang. Ya, betul. Yang hadir di Zoom ada 11. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kehadirannya, sudah presensi. Ibu akan menayangkan video dulu. Tadi di awal sambil menunggu, Ibu sudah menampilkan ya? Memperdengarkan lagu, ada yang tahu lagu apa? Nggak tahu lagu apa? Tanah air. Tanah Airku ya? Tapi tadi kedengeran nggak sound-nya? Pas kamu baru join, terus ada lagunya? Kedengeran Bu. Kedengeran kan ya? Kamu Dengar, kalau Bu. pas dengar lagu tersebut, bukan lagu populer kan? Bukan lagu populer yang ada kayak di TikTok atau di TV-TV kan? Lebih ke lagu nasional begitu, betul? Betul Bu. Iya, Nah, Bu. ya. Anak-anak, jadi di kelas 11 ini kan kita kebanyakan karena geografinya sosial dan lebih menonjolkan keindonesiaannya. Jadi Ibu nanti akan sering-sering nyetelin lagu-lagu nasional, nggak apa-apa ya. Biar kamu tuh generasi mudanya masih familiar dengan lagu-lagu nasional gitu ya. Nggak melulu lagu-lagu dari luar negeri ya. Nggak melulu lagu-lagu populer gitu ya. Kamu tetap ingat, tetap paham bahwasanya lagu-lagu nasional itu wajib kita diperdengarkan gitu, wajib kita ingat gitu. Untuk apa? Untuk kita biar semakin cinta kepada siapa? Indonesia. Kepada Indonesia. Ingat bulan depan ulang tahunnya Indonesia. Jangan lupa, kamu udah siapin kado belum? Apa bukan? Harus bikin kado loh, ya. Iya. Bikin kado. Sebentar, Ibu nyalakan YouTube dulu ya. Sebentar anak-anak ya. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya, selamanya. Selamanya. Untuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya.
cinta yang kan ku jaga selamanya. Karena ku tahu di sini tempat kita, di sini rumah bagi jiwa raga hati kita selamanya. Selamanya. Untuk wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. 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 Ya, anak-anak, tadi sudah Ibu tayangkan video drone ulang tahunnya Indonesia yang ke-70 ya, di situ tertulisnya ya. Di situ drone-nya keliling kota-kota yang ada di Indonesia, sebanyak 70 kota ya, kurang lebih. Nah, itu anak-anak kenapa Ibu tayangkan, itu nanti berkaitan dengan materi kita yang selama setahun ini. Di dalamnya ada posisinya Indonesia, lalu ada kebudayaannya Indonesia di situ. Tadi kamu lihat ya, ada rumah-rumah adat di situ di video tersebut, betul? Iya. Halo. Lalu kamu di awal itu banyak ditemukan fisiknya Indonesia berupa gunung-gunung tinggi, begitu betul? Iya, Bu. Ada hutan di situ. Nah, salah satunya hutan tadi gitu ya. Hutan itu termasuk adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang namanya biosfer. Pernah dengar kata biosfer? Belum pernah? Dulu kelas 10 Ibu pernah mengingatkan bumi kita punya 5 lapisan. Masih ingat nggak? Bumi kita punya 5 lapisan, namanya geosfer. Masih ingat nggak? Geosfer. Geo bumi, sfer lapisan. Berarti geosfer itu lapisan bumi. Nah, lapisan buminya itu ada 5. Ada yang masih ingat? Lupa? Baik, kita ingat bareng-bareng lagi boleh? Di rumah kamu ada air? Ada, Bu. Oke. Air Ada, itu Bu. adalah salah satu lapisan dari bumi. Ingat, Ya. 2/3 bumi isinya adalah Air. air. Betul? Betul. Allah ciptakan air yang sangat banyak, lalu menguap ke udara, ya kan ya? Uap air tersebut berubah jadi titik-titik air, lalu karena di atmosfer sudah keberatan oleh air, ditariklah oleh gaya gravitasi bumi, turunlah yang namanya hujan, betul? Betul, Hujan Bu. tersebut jatuh ke daratan, ada yang di daratan, ada yang di laut. Nah, terutama yang jatuh di daratan, dia akan meresap ke dalam tanah. Menjadi air tanah, digunakan oleh kamu di rumah untuk kehidupan sehari-hari, betul?
Betul. Itu salah satu geosfer anak-anak. Namanya lapisan air atau hidrosfer. Hidrosfer. Masih ingat dulu ya, kelas 10 kita ada belajar hidrosfer ya. Nah, lalu lagi setelah hidrosfer, yang pertama kan hidrosfer lapisannya. Yang kedua ada lapisan, kalau kamu, nah tuh kayak si Akbar lagi ngirup apa tuh? Akbar lagi menghirup apa, nak? Minyak. Minyak. Kenapa menghirup minyak? Halo? Hidungnya mampet? Susah bernafas? Iya. Lagi pilek? Akbar lagi pilek? Enggak, saya sih lagi kena corona juga sih, Bu. Oh, lagi COVID ya Allah. Akbar, semoga lekas sehat ya, nak. Berarti di kelas ini ada 2 ya, Akbar dan Hafiz ya? Hafiz Huari ya? Habis nggak kena, Bu. Oh ya, Hafiz nggak kena keluarganya tapi ya, keluarganya yang terkena, tapi dia yang mengurusi keluarga ya, untuk logistik ya di rumah. Semoga lekas sehat semuanya, Akbar dan keluarganya Hafiz. Nah, inilah lapisan yang kedua yang sekarang kita lagi kesulitan anak-anak, yaitu lapisan udara. Salah satunya kita lagi kesulitan gas oksigen, betul? Betul, Bu. Lagi dicari oksigen kemana-mana susah ya. Maksudnya ada tapi barangnya sedikit karena permintaan yang sangat banyak gitu. Oksigennya mah banyak di udara ini Allah ciptakan oksigen banyak gitu ya. Tapi kalau Banyak banget, Bu. banyak banget karena kita kondisinya lagi nggak fit, lagi kurang sehat, alhasil oksigen itu jadi berharga banget nggak? Berharga. Jadi Berharga kayak betul, cuman Bu. sedikit nggak oksigen itu? Karena kita kondisinya sedang sakit gitu. Nah, itu lapisan udara yang ada di bumi kita termasuk dalam lapisan bumi. Oke, tadi kita punya 2. Hidrosfer yang pertama. Yang kedua lapisan udara atau atmosfer. Ya, masih ingat dulu kelas 10 semester 2? Kita belajar lapisan atmosfer, begitu betul? Betul, Bu. Yang ketiga, kita punya lapisan yang kita pijak ini, yang kita buat berjalan, kamu nggak melayang-layang, atau enggak kamu ketika jalan kamu jatuh, lalu lutut kamu berdarah, kena batu ya. Nah, itu lapisan apa anak-anak? Tempat kamu berpijak ini. Lapisan bumi, Bu. Iya, betul lapisan bumi, tapi ada istilahnya. Lupa ya? Ibu ingatkan lagi, ada namanya lapisan litosfer. Lapisan litosfer itu lapisan batuan dan tanah yang ada di muka bumi ini, anak-anak. Ada 3. Yang keempat, ada lapisan yang kita pelajari sekarang, namanya biosfer. Bio, hidup, sfer, lapisan, makhluk hidup. Lapisan makhluk hidup. Nah, jadi biosfer ini akan kita pelajari saat ini, yang akan mempelajari makhluk hidup yang fokusnya ke flora dan fauna. Halo? Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Lalu yang kelima, ada lapisan kita anak-anak. Ibu, Nazir, Naufal, Jihad, Solah, Raka, Farhan, Akbar, Bimo, Jendra, Rizar, Amar. Semua manusia yang ada di muka bumi ini dipelajari atau berada di lapisan antroposfer. Pas nih 5. Nah, itulah hebatnya Allah ciptakan bumi menjadi tempat kehidupan karena memiliki 5 lapisan. Apa aja tadi yang pertama? Yang pertama dulu harus ada? Hidrosfer bukan, Bu? Air. Iya, betul, harus ada air. Lalu yang kedua? Atmosfer bukan? Atmosfer, betul. Atmosfer. Yang ketiga? Ini yang jawab Amar terus nih, yang lain bisa. Yang ketiga litosfer, betul. Yang keempat? Biosfer. Biosfer. Yang kelima? Antroposfer, lapisan manusia. Hidrosfer, atmosfer, litosfer, biosfer, antroposfer. Pas nih 5 ya.
Makanya kalau salah satu penemuan di Mars itu, untuk bisa kita hidup di Mars itu salah satunya ditemukan es ya. Ditemukan air berupa es yang ada di Mars. Makanya masih dalam tahap penelitian, siapa tahu planet Mars itu bisa dijadikan planet kehidupan yang kedua setelah Bumi dengan ditemukannya air walaupun dalam berbentuk es. Ya, anak-anak bisa diterima? Kita mau belajarnya nanti fokusnya ke hewan-hewan dan tumbuhan. Ibu izin share screen, tapi sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke materi? Gimana? Tadi Bimo mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Ibu izin share screen sebentar ya. Oke, baik anak-anak, ini materi kita, biosfer di kelas 11 ini. Mohon maaf anak-anak, laptop Ibu agak-agak kadang. Oke, kompetensi dasarnya adalah kita akan menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Jadi anak-anak, kalau di geografi, kita mempelajari fenomena yang ada di permukaan bumi itu berdasarkan tempatnya, lokasi, atau wilayahnya. Tersebar di mana saja. Misalkan saat ini kita belajar flora dan fauna. Flora, tumbuhan. Dia ada di wilayah mana saja ya, tumbuh-tumbuhan tersebut. Ada di mana saja ya, fauna-fauna tersebut. Baik di Indonesia maupun di dunia. Sesuai dengan karakteristik ekosistem atau habitatnya atau tempatnya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita kompetensi dasarnya akan membuat peta persebaran flora dan fauna. Nanti kita akan buat peta anak-anak, buat petanya online ya. Karena kondisinya kita masih online, jadi untuk lebih memudahkan kamu, semua bisa diakses secara online. Dilengkapi dengan gambar hewannya dan tumbuhan yang endemik. Pernah dengar kata endemik itu apa? Pernah, Bu. Gimana, Rizar pernah mendengar, tahu artinya kah? Langka kayaknya, Bu. Ya bisa dikatakan langka, tapi lebih Ibu lengkapi. Endemik itu adalah hewan yang hanya bisa hidup di wilayah tertentu saja. Kamu ingat yang berada di Nusa Tenggara ada hewan apa? Komodo. Komodo, betul. Komodo itu salah satu hewan endemik. Tergolong endemik dan tergolong langka, ya, betul kan? Nah, endemik di sini, komodo adalah hewan yang hanya bisa hidup di Nusa Tenggara saja, anak-anak. Bisa nggak dibawa ke Pulau Jawa? Komodo bisa nggak dipindahin ke Pulau Jawa? Susah, Bu. Bisa, tapi dia tidak bertahan lama, anak-anak. Dia kondisi badannya, kondisi tubuhnya itu hanya cocok dengan kondisi iklim, kondisi tanah yang ada di Nusa Tenggara. Dia tidak cocok yang ada di Sumatera atau di Jawa atau di Kalimantan. Pokoknya dia bisanya hidupnya hanya di Nusa Tenggara aja. Dibawa ke Amerika apalagi, wah di perjalanan dia bisa wafat gitu ya, karena kondisi tempatnya nggak cocok bagi dia. Ini kompetensi dasarnya, lalu tujuannya. Tujuan untuk pertemuan pertama ini kita akan fokus ke pengertian biosfer dan faktor penyebab kenapa ya flora dan fauna di muka bumi itu bisa tersebar. Kenapa flora fauna itu ada di Eropa, terus ada di Afrika juga. Jadi kan ada ya tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di mana-mana, ada juga yang endemik. Ada yang bisa hidup di berbagai tempat kondisi cuaca apapun, ada juga yang bisa hidup di tempat itu saja gitu.
Nah, itu nanti kita pelajari. Lalu berikutnya materi pokoknya, pengertian biosfer, lalu faktor persebaran flora dan fauna di muka bumi. Baik, yang pertama, pengertian biosfer. Biosfer itu dari dua kata, tadi Ibu sebelumnya sudah menceritakan ada bio dan sfer. Bio hidup atau makhluk hidup, sfer adalah lapisan, berarti lapisan makhluk hidup yang ada di bumi kita ini anak-anak, dan fokusnya itu kepada makhluk hidup, flora dan fauna. Halo, bisa diterima pengertian biosfer? Gimana, Jihad, ngantuk? Bu, Biosfer apa? makhluk hidup, biosfer makhluk hidup lapis. Lapisan makhluk? Lapisan makhluk hidup. Lapisan makhluk hidup yang ada di bumi kita. Iya, Bu. Selanjutnya, secara global, biosfer itu adalah lapisan yang menyatukan seluruh makhluk hidup, lalu mereka berhubungan, berinteraksi, termasuk dalam interaksi dalam lapisan hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Kamu masih ingat kemarin berkurban anak-anak, betul? Di sekolah ada yang berkurban, ya kan ya? Misalkan kamu perhatikan hewan-hewan kurban, kambing dan sapi yang ada di sana, sebelum disembelih itu rata-rata dikasih makan apa dulu? Kalau daun rumput bukan rumput. Dikasih rumput. Rumput itu termasuk tumbuh-tumbuhan? Iya, Bu. Termasuk Masuk. flora? Masuk. Si sapi adalah fauna, si rumput adalah flora tadi ya. Saling berhubungan mereka karena dimakan oleh kambing. Ada interaksi kan antara fauna dan floranya. Nah, ketika mereka berhubungan, ternyata interaksinya itu tidak hanya dalam satu lapisan aja anak-anak. Ada di lapisan hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Kita lihat gambarnya sebentar. Oke, coba kamu lihat. Ada atmosfer, lapisan udara, ya. Lalu hidrosfer, kita lihat di sini diwakilkan oleh laut. Lalu ada litosfer, diwakilkan oleh daratan dan gunung. Ya, anak-anak, boleh perhatiannya dulu. Ketiga lapisan ini adalah yang mempengaruhi aktivitas dari biosfer. Sekarang Ibu tanya, adakah hewan yang bisa hidup di air? Ada Sebutkan contohnya. Ikan, Bu. Ikan, betul. Sekarang Ibu tanya lagi, adakah yang bisa hidup di air, tapi bisa juga di litosfer? katak, Katak, betul. Apalagi selain katak? berang-berang, Berang-berang. singa, Singa bisa di air juga. harimau, Harimau bisa di air. nyemplung doang, Bu. Nyemplung doang, numpang mandi yang ngadem ya. Satu lagi yang ganas, yang bisa di air. Buaya. Burung Betul. Oh iya. Buaya, Bu. Buaya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, yang hidup di litosfer, bisakah hidup di atmosfer? Enggak. Ada, Deng. Apa coba contoh? Burung elang. Burung elang, betul banget. Dia aktivitasnya kebanyakan kan di atmosfer ya? Iya. Tapi ketika dia memangsa makanan, dia pasti akan larinya kalau nggak ke hidrosfer, ke litosfer, betul? Benar. Waktu itu di berita ada anak kancil, anak-anak. Anak kancil kan lumayan besar ya, lah ya lebih kecil lah dari anak kambing gitu ya. Itu kesamber sama petir, oh bukan. Kesamber sama burung elang anak-anak. Oh, berarti burung elang itu kan kuat banget gitu ya, kuku-kukunya nancep ke badannya anak kancil. Jadi anak kancil lagi jalan di antara rumput-rumput langsung diambil oleh elang, dibawa terbang, ya udah jadi mangsanya si elang gitu. Halo, bisa diterima maksud Ibu? Yang namanya biosfer, aktivitas flora dan fauna yang ada di muka bumi, itu tidak lepas dari 3 lapisan tersebut. Baik di hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Semuanya saling berhubungan. Ya, bisa diterima? Bisa, Bu. Oke.
kita bisa ambil contoh juga cacing gitu ya. Cacing yang ada di dalam litosfer pun juga butuh air ya kan. Makanya juga ada hidrosfer yang ada di dalam lapisan litosfer tadi yang Ibu ceritain, ada air tanah ya. Air tanah. Jadi di dalam tanah pun juga ada kandungan airnya. Jadi anak-anak saling berhubungan membentuk suatu ekosistem. Nah, coba kita lihat sebentar. Nah, kamu lihat urutannya. Yang paling kecil yang ada di muka bumi kita yaitu molekul. Lalu menjadi sel. Sel itu bergabung menjadi jaringan. Jaringan itu bergabung menjadi organ. Organ itu bergabung menjadi sistem organ. Lalu menjadi organisme. Organisme itu satu jenis. Misalkan Ibu ambil contoh gajah. Nah, di dalam gajah itu kan ada sistem pernafasan, ada sistem peredaran darahnya, ada sistem pencernaan si gajah, betul? Nah, lalu dari sistem itu ada organnya, ada jantung, paru-paru, ada lambungnya gajah, ada otaknya gajah. Tapi stop, kita cuma sampai di sistem organ. Itu pelajaran geografi dimulainya dari organisme sampai biosfer. Tapi kalau dari molekul sampai sistem organ, itu dipelajari dalam mata pelajaran biologi. Bisa diterima maksud Ibu? Oke, sekarang kita lihat dari organisme. Tadi Ibu bilang contohnya gajah ya. Organisme itu satu jenis anak-anak. Organisme lalu berkumpul, gajah-gajah berkumpul menjadi populasi, misalkan gengnya gajah ya. Nggak taunya gengnya gajah ketemu sama geng jerapah. Nah, dia menjadi komunitas. Nah, terus lalu geng geng gajah sama jerapah. Di situ dia memakan tumbuhan, lalu dia berkumpul dalam satu tempat, dia disebut ekosistem. Lalu ada lagi istilah namanya bioma, lebih luas lagi dari ekosistem. Gabungan dari kumpulan-kumpulan ekosistem kalau bioma, lebih luas, sangat luas wilayahnya. Jadi ada geng gajah, geng harimau, geng jerapah, ada sungai, ada hutan. Jadi bioma itu lebih luas lagi anak-anak, dan hewan dan flora dan faunanya lebih bervariasi. Nah, gabungan dari bioma-bioma tersebut yang ada di muka bumi itu dinamakan dengan biosfer. Halo? Bisa diterima? Sampai sini pusing? Kalau geografi dari mana awalnya? Organisme. Dari organisme sampai biosfer. Yang ini di biologi ya. Nanti bisa tanya-tanya sama anak IPA. Ibu ya, bisa contohkannya dengan gambar tadi ya, gajah tadi ya. Tadi organismenya adalah gajah, lalu gajah berkumpul menjadi populasi. Lalu gajah ada ketemu jerapah dan kawan-kawan lain jadi komunitas. Lalu ada ekosistem dan bioma tadi ya. Bioma lalu cakupan yang luas gabungan dari bioma adalah biosfer. Bisa diterima? Apa pengertian biosfer? Ulangin. Halo? Apa pengertian biosfer? Ulangin, anak-anak. Boleh dinyalakan mic-nya? Jangan pada tidur. Ayo, semangat. Ulangin, apa pengertian biosfer? Arti biosfer ya, Bu? Yang lain, ayo. Amar, Sola, Zendra, Nazir, Akbar, Rizar. Seluruh penjuru bumi, biosfer. Biosfer apa tadi pengertiannya? Ulangin. Lapisan makhluk hidup. Lapisan makhluk hidup. Lapisan makhluk hidup, betul. Ada berapa lapisan? 5. Bisa menempatinya tadi? Yang saling berkaitan 5. yang ada di biosfer itu ada berapa lapisan? Ada 3, Bu. Ya, sebutkan. Hidrosfer, atmosfer, sama biosfer ya? Litosfer. Ulangin. Tadi udah betul, hidrosfer. Litosfer, atmosfer, sama hidrosfer. Ya, litosfer, hidrosfer, dan
atmosfer. Ketiga Iya. lapisan itu saling berkaitan dalam biosfer. Ya, anak-anak ya, Ibu akan lanjut ke faktor yang mempengaruhi flora dan fauna itu bisa tersebar di muka bumi. Yang pertama itu yang menjadi faktor utama itu adalah wajib iklimnya itu. Iklim akan sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah dari cahaya matahari. Sekarang Ibu tanya, di rumah kamu ada pohon kamboja nggak? Oh, Bu. Ada Bu, Ada, yang Bu. kuning itu kan Ada. Bu. Mamah kamu merawat bunga kamboja kan di atas, di dalam pot gitu ya? Ditaruh di pot, ditaruh di teras, betul? Saya ditanam Bu. Oh, ada yang ditanam di tanah langsung ya? Novel ya? Iya. Yang warna Jadi, kuning itu kan Bu. ya, ada yang warna kuning, ada yang warna pink ya. Pohon kamboja ada yang putih. Nah, sekarang Ibu tanya, pohon kamboja, kamu pernah perhatikan nggak caranya dia hidup? Enggak terlalu Bu. Nggak ngeh ya, cuman biasa aja ya, kalau lewat-lewat aja gitu ya. Kamu perhatikan yang namanya pohon kamboja, dia itu harus terkena sinar matahari terus, anak-anak. Dia Biar kalau subur, nggak Bu. kena sinar matahari, pokoknya dia harus kering. Dan jangan tiap hari disiram. Kalau dia tiap hari disiram itu jarang berbunga. Tapi kalau dia kering, kena sinar matahari terus, dia bunganya akan banyak, anak-anak. Nah, itu ada faktor iklim nggak dalam perkembangan tumbuhan? Dan Ada. itu tersebar di yang menyebabkan mereka juga tersebar di berbagai tempat, si bunga kamboja itu ya, pohon kamboja tersebut. Itu contohnya. Lalu ada suhu. Sekarang Ibu tanya lagi, adakah hewan yang nggak mau kena sinar matahari? Nggak ada kayaknya Bu. Adakah Ada, hewan ada, yang Bu. Ada. kalau kena sinar matahari sedikit dia langsung kayak ya bisa kena tapi jangan lama-lama gitu. Kalau kelamaan dia akan mati. Ayo yang ada di film. Kelelawar. Iya, apa tadi? Kelelawar. Kelelawar, betul. Makanya dia hidupnya di gua-gua yang gelap ya, senangnya ya. Kalau kena sinar matahari sedikit, dia pasti akan yang kayak apa? Berontak-berontak, kelageban gitu, kelageban bahasanya. Dia tidak suka gitu ya dengan yang terang-terang gitu, senangnya yang gelap. Itu cahaya matahari, lalu suhu. Nah, ini suhu juga penting anak-anak. Ada tumbuhan dan fauna yang bisa hidup di tempat dingin. Beruang kutub dia hidupnya harus di mana, anak-anak? Beruang kutub yang polar bear yang warna putih gede, embul-embul gitu ya, bulunya tebal, dia itu hidupnya harus di atas es, anak-anak. Kamu perhatikan, beruang kutub itu hanya bisa hidup di atas es, tapi saat ini es yang ada di benua Arktik dan Antartika, beruang kutub ada di utara. Di benua Arktik itu rata-rata esnya sudah mencair, sudah menjadi air, anak-anak. Makanya beruang kutub ini sekarang banyak yang kehilangan tempat tinggal karena mereka di mana lagi esnya ya? Esnya tinggal dikit ini, kata si beruang gitu. Faktor dari pemanasan global. Makanya anak-anak dikurangin yang namanya makan burger. Suka makan burger nggak? Suka, Bu. Tiap hari nggak? Suka. Nggak harus, nggak. Nggak, tapi suka ya? Kak, ya Bu. Anak-anak, kenapa, apa hubungannya pemanasan global sama burger? Ada yang tahu? Cara masaknya. Cara masaknya apalagi? Sebelum masak. Sebelum Bahan-bahan. dipanggang. Bukan juga. Pengolahan. Sebelum diolah. Masih mentahnya. Pembuatannya. Bahan utamanya si burger apa, anak-anak? Yang jadi enak itu ada apanya? Daging. Ada daging, betul banget. Daging, roti keju, Bu. Yang pertama kan beef-nya dulu ya, beef ya, Iya, Bu, daging sapi, dagingnya. betul? Oke. Anak-anak, ketika sekarang ditemukan yang namanya burger di mana-mana gitu, orang-orang jadi pada suka burger, otomatis permintaan akan burger meningkat? Iya. Meningkat.
Ketika permintaan burger meningkat, otomatis tukang burger nyari daging sapi kemana-mana dong. Permintaan daging sapi meningkat, betul? Kalau permintaan daging sapi meningkat, berarti peternakan sapi harus mengembangbiakan sapi sebanyak-banyaknya, betul? Betul. Nah, ini yang jadi masalah anak-anak. Ketika sapi itu makin banyak, mohon maaf ya, sapi itu kentut, Iya. empuk juga, Iya. itu yang jadi buat pemanasan global di muka bumi kita. Kok bisa, Sapi Bu? ketika lagi, mohon maaf, kentut dan empuk itu, dia mengeluarkan gas yang namanya metana. Nanti kamu coba cari, metana itu salah satu gas yang menyebabkan berpisahnya ozon. Makanya ozonnya jadi berlubang ya. Ozon berlubang, masuklah cahaya matahari, tapi cahaya mataharinya tidak bisa keluar lagi dari permukaan bumi. Jadi kayak dihalang-halangi sama gas metana tadi. Jadinya akhirnya panasnya tetap ada di dalam bumi gitu ya. Makanya disebut dengan pemanasan global. Jadi itu salah satu ya. Sebenarnya pemanasan global itu salahnya banyak anak-anak. Ini ibu hanya cerita dari burger doang gitu ya. Belum dari kulkas, belum dari parfum kamu yang bentuknya spray, belum dari charger HP kamu yang nggak dicabut kalau habis dipakai. Ayo, siapa yang suka begitu? Ada yang suka gitu nggak? Bu. Kalau habis nyarger HP, pasti yang dicabut bukan chargerannya. Ayo apa? HP-nya. HP-nya ya kan? Chargerannya masih nempel di stop kontak ya? Ya, Bu, masih nyolok. Masih nyolok gitu ya. Nah, Iya. itu salah satu juga bikin pemanasan global. Ntar kapan-kapan kita bahas pemanasan global. Sekarang masuk lagi ke persebaran flora dan fauna. Faktornya suhu, curah hujan, kayak hutan hujan tropis itu juga butuh yang namanya hujan yang sangat banyak. Judulnya aja hutan hujan ya. Otomatis dia hutan yang bisa hidup di daerah yang curah hujannya tinggi kayak di Indonesia, yaitu ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di luar Indonesia ada nggak? Ada di Brazil ya. Kamu kalau ke hutan Amazon itu salah satu dari hutan hujan tropis. Angin juga yang menghembuskan flora fauna itu bisa terbang, maksudnya bisa tersebar gitu ya. Kayak putik-putik yang ada di bunga itu bisa tersebar ke berbagai tempat karena bantuan angin. Nah, ini yang membuat flora dan fauna tersebar. Yang pertama ada faktor iklim. Ingat, faktor iklim ya, diingat-ingat. Faktor iklim. Yang kedua ada faktor fisiografi. Fisiografi kata lainnya adalah topografi atau tinggi rendah permukaan bumi atau dibilangnya relief permukaan bumi ya. Bentuk permukaan bumi atau tinggi rendah permukaan bumi itu beragam. Ada pegunungan, ada dataran rendah, ada danau ya. Nah, lalu di sini juga ada faktor kemiringan lereng, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Adakah tumbuhan yang bisa hidup di gunung-gunung yang lerengnya miring-miring gitu? Ada? Tadi kalau lihat di video kamu lihat banyak tumbuhan yang bisa hidup di tebing-tebing terjal gitu ya. Itu juga mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Atau kalau kamu lagi ke Bromo, kalau ke Bromo itu suka ditawarin sama abang-abang tukang bunga nggak? Ayo, bunga apa anak-anak? Kalau lagi ke Bromo suka ditawarin beli merchandise atau kenang-kenangan berupa bunga. Bunga apa, ada yang bisa menebak? Bunga mawar. Edelweiss, Bu. Edelweiss, siapa yang jawab tadi? Ya, Bu. Saya siapa ya? Tadi lo, Ibu ini nih. Oh, Sola ya? Ya. Sola bukan, 100 buat Sola, betul. Nah, bunga Edelweiss yang dijawab oleh Sola tadi itu termasuk bunga atau tumbuhan yang bisa hidup di gunung-gunung tinggi anak-anak. Nah, ini juga termasuk faktor fisiografis yang menyebabkan tumbuhan itu tersebar di
permukaan bumi. Tadi contohnya bunga edelweiss tadi ya. Lalu atau misalkan pohon pinus yang bisa hidup di gunung-gunung tinggi. Kalau kita lagi offline anak-anak, kamu tuh ada kegiatan yang namanya camping, mukoyam. Itu seru banget. Itu bakal ketahuan yang tidur yang ngorok siapa. Bukan, maaf. Jadi itu bakal ketahuan, maksudnya kalau lagi mukoyam itu kita akan ketahuan karakteristik masing-masing teman-teman kamu gitu ya. Nah itu di situ juga bisa sambil belajar geografi kalau lagi mukoyam gitu. Kalau ibu perhatikan sih, soalnya kan seringannya mukoyamnya ke daerah-daerah taman nasional gitu ya. Ntar insya Allah kalau COVID-nya hilang kamu diberi kesempatan itu ya. Ya ini ya, yang pertama faktor iklim, yang kedua faktor fisiografis. Kata lain fisiografis adalah topografi atau tinggi rendah dari permukaan bumi. Ya. Selanjutnya ada faktor tanah atau kata lainnya edafik. Ingetin, kalau ibu sebut edafik, kamu ingatnya adalah tanah gitu ya. Nah, tanah di sini apa saja? Di dalamnya ada kesuburan tanahnya, ada struktur komposisi kimia tanahnya, kelembapan tanahnya, pH tanahnya. Nah, itu yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kayak misalkan padi harus bisa hidup di tanahnya yang vulkanik. Iya, betul? Nah, lalu di sini ada tertulis tanah kapur. Nah, tumbuhan apa yang bisa hidup di tanah kapur? Ada yang pernah dengar di Indonesia? Di Pulau Jawa, bagian selatan, itu kita banyak pegunungan kapur. Di situ banyak banget yang namanya tumbuhan yang dijadikan furniture anak-anak. Ayo, ada yang bisa tebak? Pohon apa? Yang bisa dijadikan furniture, kayak meja, kursi, kusen pintu. Pohon jati. Pohon jati, betul. Siapa yang jawab tadi? Bimo. Bimo ya? Wih, 100 lagi nih Bimo. Opal juga, Bu. Siapa lagi yang jawab? Jihad? Amar? Opal. Siapa? Novel? Oh, Novel ya, 100. Nih kamu sebenarnya jago-jago nih, cuman kayaknya harus semangat. Harus disemangatin lagi vokalnya. Sebut aja, salah belakangan. Yang penting jawab dulu. Oke, pohon jati itu wajib hidupnya di tanah kapur anak-anak. Tapi kalau kayak padi itu nggak bisa di tanah kapur, dia harus ada di tanah vulkanik. Ada 3, ulangin, iklim, fisiografi, faktor edafik. Ya, bisa diterima? Bisa, Bu. Selanjutnya yang keempat adalah faktor makhluk hidup. Faktor makhluk hidup dari tumbuhannya sendiri atau dari hewannya sendiri yang membuat mereka tersebar gitu. Jadi misalkan kayak pohon singkong itu ditanam di mana saja dia bisa tersebar. Tapi ada lagi yang bisa menyebarkan flora dan fauna, yaitu makhluk hidupnya kita, manusia nih yang paling dominan bisa menyebarkan flora dan fauna ke seluruh dunia. Kamu tahu bunga tulip? Pernah dengar bunga tulip kan ya? Bunga tulip itu kan berasalnya dari Eropa. Tapi ternyata anak-anak di Indonesia ada. Itu siapa yang nyebarin? Kalau bukan manusia gitu ya. Penjajah mungkin pas lagi zaman Hindia Belanda dulu, pas lagi datang ke Indonesia bawa bibitnya bunga tulip lalu ditanam di Puncak, di Cibodas. Akhirnya bisa tumbuh di Indonesia. Ya, ulangin. Ada berapa anak-anak? Maaf. Ada 4, Bu. Ulangin, yang pertama, faktor yang menyebabkan adalah Iklim. iklim, yang kedua Geografi. fisiografi atau Grafi. lalu Tanah, faktor tanah. edafik atau tanah, betul. Yang terakhir Makhluk hidup. makhluk hidup. Nah, ini Ibu kasih contohnya ada bunga trompet. Bunga trompet juga dari Amerika. Kalau trompet itu Amerika juga bisa hidup di Indonesia. Hati-hati anak-anak sama bunga trompet, jangan dihirup wanginya. Ini wangi mengundang kamu untuk mencium wanginya, tapi ternyata wanginya itu menyebabkan kamu nanti menjadi lumpuh anak-anak. Hati-hati ya. Nanti coba di browsing.
bunga trompet itu menyebabkan kelumpuhan pada manusia. Jadi dia walaupun cantik kayak gini, nggak dideketin sama namanya kumbang, kupu-kupu. Karena beracun wanginya. Lalu ini hutan hujan tropis. Tadi ya ada faktor iklim di sini, makanya pohonnya gede-gede, rimbun ya. Lalu ada kaktus, ini berhubungan dengan iklim juga dan tanah. Dia harus bisa hidup di tanah yang tandus kalau kaktus. Edafik di sini ya masuknya. Lalu tadi ada topografi, jadi tumbuhannya hidup sesuai dengan ketinggian. Tadi ada Edelweiss ya, Ibu contohkan tadi. Pinus, lalu padi di dataran yang rendah. Nah, ini aktivitas manusia yang bisa menyebarkan flora dan fauna. Ibu ambil contoh, ini adalah padi yang kuning-kuning ya, kuning hijau ini padi yang berupa sengkedan. Bahwasanya padi itu bukan berasal dari Indonesia, anak-anak. Ada yang tahu? Atau belum ada? Jadi padi itu berasalnya dari Tiongkok, dari Cina. Sama dulu juga disebarkan oleh para penjelajah dunia. Bawa bibitnya, bawa sampel padi. Lalu padi bisa dibudidayakan di Indonesia, di Thailand, di Malaysia, di India, tersebar di permukaan bumi. Lalu aktivitas manusia kayak mencangkok itu juga termasuk dari penyebaran flora dan fauna. Atau perkawinan silang ya, perkawinan silang kayak sapi Nusa Tenggara dikawinkan dengan sapi dari Australia, akhirnya jadi sapi yang sangat besar ya, limosin itu ya, sapi limosin. Nah, lalu ada aktivitas manusia yang menyebabkan kerugian gitu. Salah satunya adalah penebangan ilegal. Ya, anak-anak ya. Ternyata sudah azan, berarti kamu siap-siap sholat ya? Ya, Bu. Berarti sampai sini dulu untuk kelas geografinya. Kita ada di 2 materi tadi, ada di pengertian dan faktor persebaran flora dan fauna. Insya Allah bisa diterima tadi ya. Nanti kita lanjut lagi pekan depan. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang sarana penyebaran flora dan fauna, lalu kita masuk ke bioma-bioma yang ada di dunia. Ya, bisa diterima? Semangat, terima kasih. Soleh, Jihad, Jendra, Nazir, Naufal, Rizal, Raka, Bimo, Amar Hakim, Akbar, tadi ada Akbar. Semoga bermanfaat ilmunya. Barang-barang kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, dibuka mic-nya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kasih, Bu. sama-sama anak-anak, boleh silakan sholat zuhur ya, istirahat ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Assalamualaikum, izin pamit Ibu.